Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Barista, NIM 1824101032 dari kelas Desain dan Analisa Algoritma B. Di sini saya akan mencoba menjelaskan jawaban dari beberapa soal pada materi Asymptotic Notation. Jadi untuk soal yang pertama yaitu ada sebuah algoritma dengan nama misteri dengan parameter inputnya yaitu array B 1 sampai N, dengan inputan Y. Jadi algoritma ini menerima input dari B dan bilangan Y. Untuk penjelasan algoritmanya, pertama itu ada variabel temporer yang diisi dengan 0. Selanjutnya ada sebuah pengecekan apakah N-nya sama dengan 1. Jika benar, maka melakukan proses yang ini, yaitu dicek lagi, dilihat apakah pada BN ini yang 1 itu kan isinya 1 sama dengan 1. Jika sama berarti mereturn 1, jika salah mereturn 0. Nah setelah itu, jika if-nya yang ini salah, sama bukan 1 N-nya, jadi kita masuk ke else ini. Lalu mengerjakan proses ini, kita cek lagi pada BN itu elemen B, elemen pada array B, apakah sama dengan Y inputan. Jika benar, kita cari lagi sampai N-nya itu sama dengan N1. Nah itu hasilnya itu dipluskan 1. Jadi seumpama pada N1 itu pertama ada atau sama dengan nilai Y inputan, kan 1. Selanjutnya dicari lagi ke N-2. Jika sama, berarti 1 ditambah 1. Nanti hasilnya itu di return. Nah untuk soal yang pertama itu buatlah pohon rekursif untuk misteri dengan array B 2, 2, 2, 4 dan Y sama dengan 2, dan berapakah outputnya. Jadi untuk pohon rekursifnya itu yang pertama kan ada algoritma misteri dengan array inputnya yang B 2, 2, 4 terus yang Y 2. Jadi ini saya kurangi array-nya menjadi apa yang terakhir itu saya kurangi, jadi hanya ada 2, 2, 2. Selanjutnya sampai seterusnya sampai dengan array-nya itu cuma 1 yaitu 2. Nah kita cek ini yang 2, apakah 2 ini sama dengan Y inputan yang 2. Jika sama berarti kan menghasilkan nilai 1. Jadi yang pertama ini semua dibanding dulu, setelah ketemu best case-nya langsung dieksekusi. Nah ini dicek 1. Nah yang terakhir kan ini array terakhirnya 4, apakah 4 sama dengan 2? Kan enggak, berarti kan 0. Jadi 3 tambah 0 sama dengan 3. Jadi untuk outputnya pada array yang 2, 2, 4 dan Y-nya 2 itu adalah 3. Selanjutnya untuk yang nomor 2, jelaskan apa yang dicari oleh algoritma misteri. Algoritma misteri ini mencari banyaknya elemen yang sama pada array B dengan inputan Y. Jadi ada sebuah array B, lalu si user menentukan nilai Y. Nah, kita cari nilai Y itu apakah ada yang sama dengan elemen-elemen pada array B. Nah, jika ada yang sama, itu dihitung ada berapa yang sama. Selanjutnya untuk yang nomor 3, tentukan metrik ukuran inputnya. Jadi untuk metrik ukuran inputnya ini adalah array B itu sendiri, karena semakin panjang array B-nya atau semakin banyak elemen pada array B, akan semakin banyak pula perulangannya untuk mencari yang sama dengan inputan nilai Y. Selanjutnya nomor 4, jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input berukuran N dinyatakan sebagai Cn, tentukan recurrence relation-nya untuk menentukan nilai Cn. Jadi Cn yang pertama itu ada Cn1 plus Cn-1. Satunya ini untuk base case-nya, untuk yang atas ini, yang if N sama dengan 1. Jadi untuk proses pertama kan itu pasti dipanggil 1. Untuk satu proses dikerjakan, itu kan nilai N-nya 1. Jadi yang bawah ini Cn sama dengan 1. Tapi jika N-nya bukan 1, maka ini ditambahkan Cn-1. Itu dipanggil lagi. Selanjutnya yang nomor 5, cari persamaan langsung untuk Cn-nya. Karena Cn yang 1 ini pasti kan sudah 1. Jadi saya mencari persamaan langsung untuk yang Cn sama dengan 1 plus Cn-1. Untuk yang pertama prosesnya itu mencari polanya terlebih dahulu. Ada Cn sama dengan Ce1 plus Cn-1. Nah untuk mencari Cn-1 ini kan 1 plus Cn-2 suku sebelumnya, dan ini ada 1. Ini sama pula dengan 2 plus Cn-2. Nah untuk mencari Cn-2 ini sama juga, kita 1 plus
Cn-3 atau suku sebelumnya lagi. Jadi dari pola ini bisa kita dapat yaitu I plus Cn-I, dimana I-nya ini sembarang. Jika I-nya 1 di sini ya juga 1 plus Cn-1, jika 2 ya 2 plus Cn-2. Nah, untuk proses selanjutnya itu kita mensubstitusikan nilai C1-nya ke dalam persamaan atau pola pertama. Karena pola pertamanya itu I sama dengan Cn-I, Cn sama dengan I plus Cn-I, maka kita ubah Cn-I-nya ini menjadi nilai 1 dengan syarat N-1 ini sama dengan 1 yang ini. Nah, N-I sama dengan 1 ini sama dengan I sama dengan N-1. Nilainya sama pula dengan I sama dengan N-1. Jadi Cn sama dengan I plus 1 ini adalah pola kedua. Lalu untuk proses selanjutnya kita masukkan nilai I pada pola kedua. Kan nilai I-nya itu sama dengan N-1. Jadi kita ubah nilai I-nya menjadi N-1. Hasilnya N-1 plus 1. Ini bisa dibacakan. Jadi nilai Cn-nya itu sama dengan N. Jadi untuk persamaan langsung Cn-nya adalah Cn sama dengan N. Selanjutnya yang nomor 6, nyatakan jawaban nomor 5 dalam Big O Fn, Big Omega Gn, dan Big Theta Hn. Anda bebas menentukan nilai Fn, Gn, dan Hn. Buktikan jawaban Anda melalui metode formal dan limit. Nah, untuk semuanya ini saya menggunakan N pangkat 2 atau kuadratik. Karena bebas saya menggunakan yang itu. Jadi untuk yang Big O, yang pertama itu karena Fn-nya saya ubah menjadi N pangkat 2, maka N merupakan elemen dari Big O N pangkat 2. Untuk metode formalnya, dengan ketetapan Big O, ini Big O, yaitu N kurang dari sama dengan N pangkat 2. Ini jawabannya benar, karena nilai order of growth-nya dari N itu kurang dari N pangkat 2. Order of growth-nya dari N pangkat 2. Untuk metode limitnya, kita cari limit N tak hingga. Jadi untuk yang metode limit ini, yang N saya umpamakan menjadi Fn, dan N pangkat 2 ini saya umpamakan menjadi Gn. Nah, untuk mencari limitnya ini kita berikan N per N pangkat 2. Karena ini penyebutnya N pangkat 2, berarti untuk menyelesaikannya ini bisa N per N pangkat 2 per N pangkat 2 per N pangkat 2. N pangkat 2 per pangkat 2 ini yang penyebutnya ini yang pertama itu hasilnya 1. Soalnya yang ini bisa dicoret 1, berarti kan 0 per N atau 1 per N. Jadi ada persyaratan itu kan, untuk semua yang dibagi dengan tak hingga hasilnya adalah 0. Jadi 0 per 1 sama dengan 0. Karena hasilnya 0, maka Fn yang N ini merupakan elemen dari Big O Gn. Untuk Gn yang N pangkat 2. Dan Gn bukan elemen dari Big O Fn. Nah, selanjutnya untuk yang Big Omega saya juga sama mengambil yang N pangkat 2 untuk Gn-nya. Untuk metode formalnya itu kan sudah ketetapan Omega. Jadi N lebih besar sama dengan N pangkat 2. Jawaban itu pernyataan itu salah karena nilai order of growth-nya N itu kurang dari order of growth N pangkat 2. Untuk nilai limitnya ini karena saya sama-sama menggunakan N pangkat 2, jadi sama untuk yang Big O, sedangkan perbedaannya itu terletak pada pernyataannya, yaitu Gn-nya ini saya umpamakannya, yang N ini saya umpamakan Gn, yang N pangkat 2 saya umpamakan Fn. Jadi dari ini kita bisa mendapatkan maka Gn bukan elemen dari Big Omega Fn, dan Fn merupakan elemen dari Big Omega Gn. Selanjutnya untuk Big Theta. Untuk Big Theta ini juga saya sama menggunakan N pangkat 2 untuk nilai Hn-nya. Untuk metode formalnya, karena ketetapan dari tetanya sendiri itu kan sama dengan. Jadi jawaban untuk N sama dengan N pangkat 2 ini salah, karena nilai order of growth N kurang dari order of growth N pangkat 2. Untuk metode limitnya masih sama, nilainya itu 0, tapi untuk pernyataannya nilai N ini saya umpamakan Hn,
dan nilai n pangkat 2 saya umpamakan IN. Jadi pernyataannya HN yang untuk N ini bukan elemen dari big data IN untuk yang N pangkat 2. Dan FN, ini maaf, ini maksudnya IN, merupakan elemen dari big data HN. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 2. Di sini nomor soal versi 2 ada algoritma apakah ini. Untuk algoritma apakah ini parameter inputnya yaitu RA sampai ke N. Selanjutnya ini dicek apakah N sama dengan 1. Jika benar kita mereturn nilai A itu sendiri atau elemen pada nilai A. Jika salah kita memanggil RA N-1 ditambah dengan A N-nya itu sendiri. Nah, jadi untuk yang soal nomor pertama, buat pohon rekursif dengan array A-nya itu 2, 2, 4 dan berapakah outputnya. Yang pertama kita pending dulu proses-prosesnya untuk mencari base case-nya yaitu 2. Base case-nya ini jika elemennya cuma 1. Yang ini if n sama dengan 1. Jadi elemennya cuma 1 baru bisa dieksekusi. Ini ketemu 2, terus ini ada 2 lagi, n-1-nya kan 2. Berarti 2 tambah 2 sama dengan 4. Karena nilai 4 ini sudah diketahui, terus n-1-nya sebelumnya lagi itu adalah 2. Kita jumlahkan lagi, hasilnya menjadi 6 sampai yang terakhir yaitu 4. Jadi 6 tambah 4 sama dengan 10. Jadi untuk output dari array A2224 menggunakan algoritma apakah ini yaitu 10 hasilnya untuk outputnya. Selanjutnya yang nomor 2, jelaskan apakah yang dicari oleh algoritma apakah ini. Jadi algoritma apakah ini itu mencari hasil jumlah dari setiap elemen-elemen yang ada pada array A. Jadi dijumlahkan semua. Terus yang untuk nomor 3, tentukan metrik untuk ukuran inputnya. Metrik ukuran inputnya pada algoritma apakah ini yaitu adalah array A. Karena semakin banyak elemen pada array A, semakin banyak pula perulangannya dan semakin lebat pula nantinya pohon rekursifnya. Karena itu semua elemen kan dijumlahkan, jadi semakin banyak pula perulangannya. Untuk yang nomor 4, jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input ukuran n dinyatakan sebagai Cn, tentukan recurrence relasi untuk menentukan nilai Cn. Jadi untuk setiap satu perulangan maka dipanggil satu kali n-nya. Jadi Cn sama dengan 1. Jika n-nya bukan 1, berarti kan 1 plus Cn-1. Ini dari pemanggilan n itu sendiri. Jadi dipanggil lagi n-1 itu nanti ada n-2. Nah, jadi untuk recurrent relasi Cn-nya itu Cn sama dengan 1 plus Cn-1 untuk n yang bukan 1. Jika n-nya 1 berarti Cn sama dengan 1. Untuk yang nomor 5, dari persamaan langsung Cn-nya. Ini sama dengan sebelumnya karena sama-sama Cn 1, Cn sama dengan 1 plus Cn-1. Ini kita mencari pola umumnya terlebih dahulu, lalu kita substitusikan dan hasilnya itu adalah Cn sama dengan n. Selanjutnya untuk nomor 6, nyatakan jawaban nomor 5 dalam big omega Gn. Anda bebas untuk menentukan nilai Gn. Gn-nya ini saya menggunakan nilai kuadratik lagi, yaitu n pangkat 2. Jadi untuk metode formalnya yaitu ketetapan omeganya kan itu n lebih besar sama dengan n pangkat 2. Maksudnya n yang di sini itu Gn. Gn yang awal. Karena ini salah, karena order of growth n linear itu lebih kecil atau kurang dari order of growth n pangkat 2. Untuk yang metode limitnya ketemu 0 sama dengan yang sebelumnya, maka pernyataan dari Gn dan ini saya N-nya itu saya umpamakan Gn dan n pangkat 2-nya itu saya umpamakan Fn. Jadi maka Gn bukan elemen dari big omega Fn dan Fn merupakan elemen dari big omega Gn. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.